Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya adalah salah satu dosen untuk mata kuliah Kalkulus 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lanjutan dari persamaan diferensial biasa ya. Jadi kalau di kesempatan sebelumnya, pada pertemuan 8 saya sudah membahas mengenai PD dengan bentuk variabel terpisah dan PD dengan bentuk variabel yang dapat dipisahkan. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas mengenai PD homogen dan PD yang bentuknya seperti ini, gitu. Ya, langsung aja. Untuk PD homogen, bentuk fungsi secara umum itu seperti ini. Ya. Jadi M-nya itu adalah fungsi dalam XY, kemudian N-nya juga sama, fungsi dalam XY. Ya. Nah, kemudian PD homogen itu dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Ya, dy per dx sama dengan fungsi dalam y per x. Ya. Sehingga PUPD-nya kita akan mensubstitusikan yang bentuk y per x ini sama dengan v. Artinya kita akan memisalkan y per x itu adalah v. Nah, kemudian berarti kalau y per x sama dengan v, y-nya sama dengan xv ya. Gitu. Kemudian kita melakukan turunan dari persamaan ini terhadap variabel x. Jadi pakai turunan implisit ya. Jadi y-nya, turunan y adalah dy per dx. Turunan ini pakai UV, U kali V, U aksen V plus UV aksen gitu. Nah, kemudian semuanya saya kalikan dengan dx. Sehingga diperoleh dy sama dengan v dx plus x dv. Gitu. Jadi, kalau kita mau mencari PUPD dari PD homogen, yang pertama kalian akan mensubstitusikan semua bentuk y per x-nya dengan v, kemudian dy-nya diganti dengan ini, gitu. Ya. Nah, ternyata kalau bentuknya sudah seperti ini, sudah kalian ganti semua y per x dengan v, kemudian kalian ganti dy-nya dengan yang ini, ya, maka nanti kalian akan mendapatkan PD homogen itu berubah menjadi PD dengan variabel terpisah. Nah, jadi penyelesaiannya dengan PD variabel terpisah, ya. Contohnya, selesaikan PD seperti ini, ya. Nah, kalau ini bentuknya berarti homogen, ya. Nah, bentuk homogen yang pertama, kalian bagi dulu nih semuanya dengan x kuadrat. Jadi ini semuanya saya bagi dengan x kuadrat. Kalau dibagi dengan x kuadrat, nanti kan ini dapatnya 1. Ini dapatnya y kuadrat per x kuadrat. Nah, ini sisa 2y per x. Nah, untuk mencari PUPD dari PD homogen, tadi kan kalian harus mensubstitusikan y per x-nya dengan v ya. Nah, nanti diperoleh seperti ini. 1 plus v kuadrat, gitu. Kemudian jadinya 2v. Nah, jangan lupa dy-nya itu diubah jadi ini. V dx plus x dv. Perhitungannya sudah ada di depan. Baru kalian 2v-nya ini kalian ke dalam kurung. Yang ini biarin aja. Yang sebelah kiri biarkan dalam bentuk 1 plus v kuadrat dx. Ini jadi 2v kuadrat dx ditambah 2vx dv. Nah, karena ini ada dx-nya, makanya dia saya pindahin ke kiri. Gitu. Kemudian karena sama-sama ada dx, dx-nya dikeluarkan dari dalam kurung dan disederhanakan. Jadi v kuadrat dikurangin 2v kuadrat itu adalah min v kuadrat. Ya. Kemudian baru kalian, karena ini bentuknya sisa dx dv udah terpisah nih, tapi di sini masih ada v kan, nah dia pindahin ke kiri, gitu ya. Atau boleh kalian tuliskan seperti ini. Ya, jadi yang sebelah kiri itu dalam variabel bebas x, kemudian yang sebelah kanan itu dalam variabel tak bebas v. Nah, kalau bentuknya terpisah seperti ini, ya kalian tinggal kasih integral kanan kiri, gitu. Nah, cara perhitungan integralnya itu di sini. Ya. Nah, untuk menghitung integral dari dia, kalian gunakan integral substitusi. Ya, maka dimisalkan U-nya adalah 1 min V kuadrat, kemudian cari du per dv, ya, min 2V, kemudian dapat dv-nya seperti ini. Kemudian kalian substitusikan, ya. Nah, integral ini itu dapat dituliskan menjadi 2V-nya tetap, yang 1 min V kuadrat itu adalah U, kemudian du
dv yang ini nih, kamu ganti dengan du per min 2v. Nah, 2v-nya dicoret, sisa ini. Nah, integral dari itu adalah min ln u plus C2 misalkan di sini saya tulisnya. Jangan lupa u-nya diganti lagi ke pemisalan. Jadi u-nya itu 1 min v kuadrat. Nah, kemudian kita hitung bentuk yang di sini. Integral dari 1/x itu adalah ln x. Kemudian integral dari ini tadi kita udah hitung sebelah sini ya. Hasilnya adalah ini. Kemudian yang ada ln-nya saya pindahin ke sebelah kiri. Min pindah ruas jadi plus. Kemudian C2 C1-nya itu adalah ln C. Ya. Nah, maaf ini ada mutlaknya ya. Jadi harusnya itu ada mutlaknya. Nah, ln C yang ada di sini itu adalah C2 dikurang C1 ya. Nah, kemudian tadi kalau sifat logaritma penjumlahan itu maka dia dikali ya. Ya udah tinggal dikali aja gitu. Karena sama-sama ada fungsi ln kanan kiri, ln-nya dihilangkan. Ya. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, baru kalian sederhanakan. Jadi ingat bahwa tadi V itu adalah Y per X. Nah, di sini dibalikin lagi. Karena PD kita itu variabel bebasnya adalah X, variabel tak bebasnya adalah Y. Jadi kembalikan lagi ke awal. Ya, seperti itu. Kemudian disederhanakan. Ya. Ya, kalian sederhanain seperti ini. Sehingga nanti diperoleh X kuadrat min Y kuadrat per X sama dengan C. Atau bentuk seperti ini saja itu udah boleh. Ini adalah PUPD-nya. PUPD dari soal yang tadi. Ya, oke. Kemudian yang kedua, PD berbentuk seperti itu. AX plus BY plus CDX ditambah PX plus QY plus RDY. Ya. Nah, yang pertama, jadi ada dua kasus untuk contoh yang seperti ini. Kalau AQ min BP-nya sama dengan 0. Nah, PUPD-nya itu kalian substitusikan U-nya adalah AX plus BY. Ya. Kemudian cari DU per DX-nya. Nah, disederhanakan diperoleh DU-nya itu adalah ADX. Jadi ini semua dikali sama DX ya. Jadi DU-nya ADX plus BDY. Gitu. Kalau kasusnya AQ min BP. AQ itu ya A-nya yang di sini, Q-nya yang itu, B-nya ini, P-nya ini. Gitu. Nah, kemudian ini kita cari BDY ya. BDY sama dengan DU min ADX. Kemudian dapat DY sama dengan ini. Jadi sebenarnya mirip dengan yang homogen. Jadi ketika kita memisahkan sesuatu, maka kita harus ganti DY sama dengan. Ya, jadi DY sama dengannya itu diganti dengan ini. Nah, ini nanti akan berubah menjadi PD dengan variabel terpisah. Ya. Contoh sederhananya saya kasih seperti ini. Nah, ini kan bentuknya adalah AX plus BY plus C, PX plus QY plus R. Gitu. Nah, kita cek dulu AQ min BP-nya. A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini, P-nya ini, Q-nya ini. Ternyata ketika dicek hasilnya 0. Nah, kalau hasilnya 0, maka kita harus mensubstitusi U-nya itu adalah X plus Y. Jadi nanti X plus Y itu diganti dengan U. Gitu. Nah, kemudian kalau diturunkan terhadap X si fungsi ini ya, kita peroleh DU per DX sama dengan 1 ditambah D per DX. Kemudian dikali semua dengan DX. Ya, DU-nya sama dengan DX per DX plus DY, sehingga diperoleh DY-nya adalah DU min DX. Ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke PD awalnya. PD kita kan seperti ini. Nah, kalau ketemu X plus Y itu dimisalin U. Jadi ini U plus 1, ini 2U plus 3. Jangan lupa DY-nya diganti sama DU min DX gitu. Ya, kemudian ini kamu kalikan ke dalam. Ya, diperoleh bentuk seperti ini. Ini kali DU gitu, dikurangin ini kali DX. Nah, kemudian misalkan yang DX-nya saya taruh di kiri, yang DU-nya saya taruh kanan. Oh, nggak disederhanain dulu. Jadi ini disederhanain dulu. Karena ini sama-sama DX, ini DX, maka ini dikurangin. Ini kurangin yang di sana. Nah, hasilnya adalah ini. Min U, min 2 DX, ditambah dia. Gitu. Kemudian yang dipindahkan ke kanan itu adalah variabel X-nya.
Ya, si dx-nya saya pindahin ke kanan. Nah, karena ini masih bentuknya ini 2U plus 3 DU, ini masih ada U ya, harusnya di sini X aja, maka dia pindah ke kiri. Gitu. Nah, kalau udah jadi persamaan dengan variabel yang dapat dengan variabel terpisah, kalian tinggal kasih integral kanan kiri ya. Tapi sebelum itu, bentuk ini saya ubah terlebih dahulu ya. Jadi 2U plus 3 per U plus 2 itu saya ubah bentuknya menjadi seperti ini gitu. Ngubahnya kayak gimana, Bu? Hmm, Kalian boleh pakai pembagian biasa. 2U plus 3 dibagi U plus 2. Nanti itu ini adalah hasil baginya. Nah, ini adalah sisanya. Min 1 adalah sisanya. Nah, sisanya itu dibagi lagi dengan U plus 2. Nah, ini pelajaran ini ada di kalkulus 1 ya. Jadi kalau kalian mau belajar lebih lanjut, materinya adalah integral bentuk rasional. Ya, integral bentuk rasional. Tapi kalau ini kayaknya enggak deh, dia langsung bisa dibagi terus langsung bisa diubah bentuknya gitu. Ya. Oke, kemudian kalian integralin kanan kiri. Integral 2 terhadap U itu adalah 2U. Kemudian ini adalah ln ya. Kemudian ini adalah X plus C2 gitu. Nah, baru ini pinter-pinter kalian disubstitusi dulu. U-nya diganti X plus Y gitu ya. Kemudian ini saya pindahin ke kiri X-nya. 2X dikurangin X jadi X. Makanya ini jawabannya X plus 2Y minus ln dia semua sama dengan C. Jadi C2 dikurang C1, saya misalin C. Nah, ini adalah PUPD dari PD yang tadi. Gitu. Paham ya? Oke. Kasus yang kedua, kalau AKI min BP tidak sama dengan 0. Nah, ini mungkin nanti yang lumayan panjang ya ngerjainnya. PUPD-nya, kalian substitusinya itu, XY-nya itu seperti ini. Loh, H sama K-nya apa, Bu? Nah, H sama K-nya itu adalah hasil penyelesaian dari AX plus BY plus C sama dengan 0 dan PX plus QY plus R sama dengan 0. Jadi ini diselesaikan dulu. Nah, titik potongnya itu adalah H dan K. Kemudian kita pakai di sini. Gitu. Ya. Nah, nanti ujung-ujungnya ini jadinya PD homogen. Nah, PD homogennya kita kerjain lagi sedemikian sehingga dapat PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Gitu. Jadi kayak ada berapa step ya? Kayak ada 3 step gitu. Contohnya. Nah, saya punya PD seperti ini. Pokoknya kalau PD bentuknya yang seperti ini, kalian cek dulu AKI min BP-nya. Ya. Nah, AKI min BP-nya ternyata nggak sama dengan 0. Ya, ini A-nya 1, Q-nya itu ini min 1, dikurangin B-nya itu min 2, ini. Kemudian P-nya itu 2, dia. Gitu. Ya, ternyata hasilnya nggak sama dengan 0. Nah, sehingga nanti kita harus mencari titik potong antara ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 0. Ya, gitu. Nah, kalian mencarinya boleh pakai substitusi atau pakai eliminasi. Saya nggak bantu ya. Jadi langsung dapat X-nya 1 dan Y-nya 1. Boleh substitusi, boleh eliminasi. Ya. Nah, kemudian tadi kan ini adalah H-nya, ini adalah K-nya. Nah, pemisahan kita itu adalah X sama dengan X1 plus H, Y sama dengan Y1 plus K. Nah, karena H-nya 1, K-nya 1, maka pemisahan kita jadi ini. Kemudian jangan lupa dicari dx-nya, dicari dy-nya. Nah, ini dx-nya adalah dx1, karena ini turunan x1 adalah 1. Kemudian dy-nya itu adalah dy1, gitu. Nah, fungsi kita awalnya yang seperti ini, ya, akan berubah menjadi seperti ini. Jadi X-nya itu diganti X1 plus 1, Y-nya diganti Y1 plus 1, begitu juga yang di sini dan di sana. Setelah disederhanain, nah hasilnya tuh seperti ini. Ternyata bentuk ini itu adalah PD homogen. Nah, kalau PD homogen, berarti kita kan harus bagi semuanya dengan X1 ya. Jadi kalau ini dibagi X1 dia dapatnya 1, dibagi X1 dapatnya Y1 per X1, kemudian DX-nya tadi berubah DX1 ya. Kemudian ini jadinya 2, ini jadinya Y1 per X1. Nah, ingat kalau PD homogen itu
substitusikannya itu V sama dengan Y per X. Karena variabel kita dalam Y1X1, maka V-nya adalah Y1 per X1. Nah, fungsi kita berubah menjadi seperti ini. Oh ya, ini jangan lupa ya, tadi DY1-nya juga harus berubah jadi ini. Nah, ini kalau pengen tahu dapat dari mana, itu sudah saya jelaskan di PD homogen, di atasnya ini. Ya. Nah, ini jadinya 1 min 2V dx1, 2 min V, dy1-nya ini. Kemudian kalian pakai apa ya? Perkalian pelangi kalau nggak salah. Ya udah, gitu. Kemudian dikelompokin yang dx1-nya. Nah, ini 1 min 2V ditambah 2V min V kuadrat itu 1 min V kuadrat. Atau min V kuadrat plus 1 dx1. Kemudian ini kayaknya yang saya pindahin ke kanan. Nah, ini pindah ke kanan. Ya. Nah, kalian harus mengelompokkan yang kiri misalkan dx1, yang kanan adalah dv. Nah, gitu. Ya. Kalau ini sudah jadi PD dengan variabel terpisah kan, maka diintegralin kanan kiri. Nah, yang sebelah kanan ini pakai integral substitusi. Gitu. Nah, ini adalah perhitungan dari ini nggak bisa pakai substitusi. Ini yang tadi saya bilang integral dengan integral bentuk rasional. Nah, ini gitu. Nah, ini mungkin mengingat kembali pelajaran tentang kalkulus satunya ya. Jadi min V kuadrat plus 1 itu ternyata bisa difaktorin jadi min 1 min V dengan 1 plus V. Nah, di integral bentuk rasional itu ya, kita akan memisalkan bahwa bentuk ini menjadi bentuk yang dipisah seperti ini. Nah, tugas kamu adalah cari A dengan B-nya. Dengan menyamakan penyebutnya yang sebelah kanan gitu. Kemudian dapatnya ini kali sana, ini kali sana ya. Nah, berarti karena penyebutnya udah sama, maka saya cuman ngitung yang pembilangnya aja. Nah, A-nya dikalikan ke dalam, B-nya juga dikalikan ke dalam gitu. Ya. Nah, setelah disederhanakan dapatnya seperti ini. Karena koefisien V yang di kiri 1, maka A min B-nya 1. Kemudian yang konstanta yang di sebelah kiri min 2, yang di kanan adalah A plus B, maka A plus B-nya sama dengan min 2. Nah, setelah kalian jumlahin, eliminasi ya, nanti dapat nilai A-nya min setengah, dapat B-nya min 3 per 2. Sehingga bentuk ini nih, kalian ubah menjadi bentuknya seperti ini. Jadi kan awalnya ya kayak gini integralnya ya. Nah, itu kalian ubah jadi bentuk seperti ini. Gitu. Nah, cara mengintegralkan ini, tadi kan ini sudah diubah ya. Nah, ini adalah integralnya ln, kemudian ini juga ln nih. Kenapa jadi min 1 per 2? Oh, 1 per 2-nya saya taruh di bawah dulu. Baru ini diintegralin. Karena koefisien V-nya minus, maka min kali min jadi plus di sini. Gitu. Nah, ini tetap minus karena ini plus. Gitu ya. Kemudian dengan menggunakan sifat ln, jadi setengahnya naik jadi pangkat gitu ya. Kemudian dia pindahin ke kiri. Ya, ingat kalau kurang dia bagi, kalau tambah dia kali gitu. Jadi kalau kurang bagi, ini jadi bagi, ini jadi kali. Ln-C. Sama-sama ada ln kanan kiri, dihilangkan ln-nya gitu. Nah, kemudian kita harus ingat bahwa V itu adalah Y1 per X1. Jadi V yang ada di sini kamu ganti dengan Y1 per X1 gitu. V-nya diganti. Sederhanain gitu kan ya. Nah, kemudian ini saya pindah ke kanan. Kemudian saya kuadratin kanan kiri supaya dia sisa pangkat 3 dan ini sisa pangkat 1 aja. Jadi X1 kuadrat gitu dan seterusnya. Kemudian ini saya pecah, saya buka nih pangkat 3-nya. Setelah itu disederhanain. Nah, kalian harus ingat bahwa X1-nya itu adalah X min 1 ya. Jadi kalau kita cari X1 ini adalah X min 1, Y1 ini adalah Y min 1. Jadi harus dibalikin lagi ke awal. Pokoknya variabel kita harus balik lagi dalam X dan Y. Gitu. Nah, X1-nya diganti X min 1, Y1 diganti Y min 1, dan seterusnya. Nah, ini adalah solusi dari atau PUPD dari PD yang tadi. Wah, ternyata panjang ya caranya. Semoga kalian paham. Kalau belum paham nanti kalian ulang-ulang lagi ya.
Paling yang agak lumayan harus kalian ingat-ingat ulang itu adalah tentang integral yang berbentuk rasional, ya, gitu. Nah, itu adalah PUPD-nya. Nah, ini ada 2 soal, silahkan dikerjakan. Kalau 2 soal ini bisa mengerjakan, berarti kalian sudah paham mengenai eh, PD homogen dan PD yang bentuk linear yang tadi. Ya. Oh, ada banyak, ada 4. Ada 4. Jadi ada 4 soalnya. Gitu. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Good luck buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.